Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hesti Puspitasari dengan NIM F551200030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung cerdas dengan jurnal yang telah saya gunakan, yang mana jurnal tersebut berjudul Implementasi Machine Learning dengan Model Case Based Reasoning dalam Mendiagnosa Gizi Buruk pada Anak. Sebelum masuk, kita masuk dulu ke pendahuluannya, di mana pertumbuhan gizi pada anak tentulah salah satu perhatian yang sangat penting bagi para orang tua. Saat ini di Indonesia sendiri masih menghadapi masalah gizi ganda, yaitu kekurangan dan kelebihan gizi. Menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 mengungkapkan, 1 dari 3 anak tergolong terhambat atau stunting akibat kekurangan gizi menahun, sehingga beresiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Di sisi lain, jumlah kelebihan gizi pada anak juga meningkat. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Permasalahan gizi sangat penting pada pertumbuhan anak dan tidak banyak yang mengerti balita pendek adalah salah satu tanda dari adanya masalah gizi kronis yang banyak terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Hal ini perlu penanganan stunting yang menyertakan semua elemen dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu faktor penyebab timbulnya masalah gizi buruk pada balita yaitu kurangnya asupan makanan pada balita dikarenakan ketidakcukupan mendapatkan makanan yang bergizi seimbang dan pola makanan yang salah. Kurangnya perawatan terhadap balita dan kurangnya pelayanan kesehatan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit infeksi seperti terbatasnya informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan gizi anak. Untuk itu, dalam penelitian jurnal ini diimplementasikan sebuah machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ataupun melakukan optimisasi. Machine learning dapat memprediksi dan memahami sifat ataupun ciri dari objek yang tidak dikenal dengan cara mengidentifikasi pattern dalam dataset. Dalam hal ini juga terdapat pemodelan case-based reasoning yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data, mempersiapkan data, melakukan training dan tes data dengan kasus kemiripan data yang sangat lengkap, dan kemudian mengevaluasi model serta meningkatkan kinerja model. Dengan proses ini, dapat dilihat hasil deteksi balita untuk mengetahui apakah terkena gizi buruk atau tidak, serta dapat menentukan pemberian gizi yang tidak mencukupi pada balita. Pada bagian metode sendiri, dalam penelitian jurnal ini menggunakan sebuah pemodelan case-based reasoning yang merupakan pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving berdasarkan solusi dari permasalahan sebelumnya. Dalam pemodelan ini menggunakan sebuah algoritma yang membantu dalam pencarian sebuah data sampel yang akan berguna dalam mengetahui terkait gizi, baik itu gejala, kasus, serta status gizi. Hasil yang diperoleh dari pemodelan ini dapat dijadikan bahan acuan guna perbaikan gizi balita dalam tumbuh kembangnya. Kemudian algoritma. Algoritma yang digunakan dalam jurnal ini yaitu algoritma K-means, di mana algoritma ini bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam kelompok K berdasarkan karakteristiknya. Pengelompokan dilakukan untuk meminimalkan penjumlahan jarak antara masing-masing objek dengan grup atau centroid cluster. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menggunakan algoritma ini. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Yang kedua, secara acak mendistribusikan data cluster. Yang ketiga, menghitung rata-rata dari data yang ada di cluster. Yang keempat, menggunakan langkah baris. 3, kembali sesuai nilai threshold. Yang kelima, menghitung jarak antara data dan nilai centroid atau K-means clustering. Dan yang terakhir, distance space
dapat diimplementasikan untuk menghitung jarak data dan sentroid. Pada bagian permasalahan dan penyelesaian, pendeteksian diagnosa gizi terhadap anak dilakukan dengan mengimplementasikan machine learning dengan menggunakan pemodelan case-based reasoning. Dalam proses ini dilakukan pengujian data dengan mengumpulkan data-data pada sebuah rumah sakit yang kemudian data tersebut menjadi sebuah data sampel yang kemudian akan dilakukan pengelompokan data dengan bantuan algoritma K-means. Dalam algoritma ini dilakukan pengelompokan dengan masing-masing objek pada centroid cluster yang kemudian hasil dari pengelompokan data ini akan ditampilkan sesuai dengan bagiannya. Adapun hasil dari algoritma K-means yaitu hasil pengujian gizi bayi dengan CBR atau case based reasoning. Dari data hasil pengujian ini dapat diketahui kondisi gizi pada bayi dan dapat langsung menindaklanjuti terkait keadaan bayi yang kekurangan maupun kelebihan gizi tersebut. Nah, pada penggunaan algoritma K-means ini untuk data sampel pada bayi itu dikelompokkan menjadi mulai dari namanya, nama dari bayi, berat badan bayi, dan berapa hari bayi tersebut telah lahir atau bisa dibilang umur dalam hariannya. Kemudian dilakukan pengelompokan yang mana pengelompokan itu bertujuan untuk menentukan apakah seorang bayi ini terkena gizi buruk ataupun tidak, atau juga dia mengalami sebuah kondisi di mana ia kelebihan gizi ataupun obesitas. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.